Kelautan dan Perikanan. Berikan aplaus yang paling meriah Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, Ramadan telah kita lalui bersama dengan penuh hikmat dan ketakwaan. Setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa, kita telah merayakan hari kemenangan Idul Fitri 1446 Hijriah pastinya. Semoga segala amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Senang sekali makin menambah semangat kita tentunya di pagi hari ini ya Bapak Ibu ya. Baik, biar lebih semangat lagi tentunya kita gelorakan bersama yel-yel kebanggaan kita KKP Jaya. Masih semangat? Semangat pagi. Pagi luar biasa. Sekali lagi semangat pagi. Berikan aplaus yang paling meriah. Terima kasih Bapak dan Ibu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak sambutan dari Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Berikan aplaus yang paling meriah untuk Bapak Sakti Wahyu Trenggono. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wakil Menteri Kelautan Perikanan, Pak Didit, beserta Ibu dan seluruh ibu-ibu yang hari ini hadir di sini. Ibu Menteri, terima kasih hadir udah pagi-pagi deh. Para Dirjen, Pak Irjen, Pak Latif, selamat juga sudah bintang 3. Tadi saya pengennya beliau pakai apa namanya tuh pangkat di sini pakai seragam. Tapi ya sudah, berarti saya sudah punya 3 bintang 3, tapi satu lagi kita doakan mudah-mudahan beliau bisa dapat bintang kehormatan bintang 4. Para dirjen, kepala badan, staf khusus yang hadir di sini dan seluruh PNS Kementerian Kelautan Perikanan, jajaran eselon 2 ya, dan semua yang hadir di sini. Sayang sekali tausiahnya cuma sedikit Pak Ustadz tadi. Kurang dari 5 menit kurang lebih seperti dipaksain. Nanti lain kali sebaiknya dikasih waktu yang agak panjang kepada panitia supaya pesan-pesan moral, pesan spiritualnya bisa sampai kepada kita, lalu bisa tertanam di hati dan pikiran serta hati sanubari kita dan pikiran kita. Bapak Ibu sekalian, pertama saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, beserta seluruh jajaran eselon 1, wakil menteri dan seluruh eselon 1 dan seluruh yang ada di sini. Selama kurang lebih 1 tahun yang lalu barangkali, banyak ucapan, tindakan, kata-kata saya yang mungkin saja membuat hati tidak nyaman. Saya berharap kira-kira di hari yang fitri ini semua dibebaskan. Kemudian kita kembali ke satu semangat yang baru, bagaimana kita menyongsong masa depan dan bagaimana kita menahkodai Kementerian Kelautan Perikanan ini dengan semangat yang tinggi supaya Kementerian Kelautan Perikanan ini bisa memberikan kontribusi yang nyata kepada bangsa dan negara. Kita tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Jadi Idul Fitri kemarin berbahagia kita ditemukan Ramadan selama 1 bulan, selesai itu kemudian kita bersukaria, bersalaman dan seterusnya, kita bebas makan seperti biasa, seperti yang kita lakukan pada tahun-tahun lalu. Tapi tiba-tiba kemudian kita dihadapkan pada satu kebijakan Presiden Trump Amerika yang melakukan resiprokal. Dia melihat, dan ini adalah sebuah fenomena baru. Menurut pandangan saya ini adalah era baru yang akan dibawa. Jadi tidak bisa kita melihatnya sebagai sesuatu yang biasa saja, bukan. Tapi kita harus melihat ke depan kira-kira akan bergeser ke arah mana sistem perdagangan dunia. Kalau dulu kita mengenal yang namanya WTO, perdagangan bebas. Jadi dari manapun tidak boleh dikenakan tarif. Sudah sekian lama. Ya, setiap negara punya kebijakan harus dibebaskan. Yang terjadi sekarang kembali lagi.
khususnya Amerika memicu dengan melihat surplus perdagangan antara negara yang melakukan ekspor ke Amerika dan kemudian juga produk-produk Amerika yang diekspor ke negara-negara tersebut. Kita mengenakan berapa? 64% terhadap produk-produk Amerika. Lalu Amerika yang selama ini mengenakan 0 sampai 5%, kemudian kita dikenakan 32%. Saudara-saudara, tolong di sebelah sana jangan berisik, jangan diskusi sendiri ya. Itu para anak-anak yatim ya. Apa dampak yang akan kita terima? Saya terus terang dari tadi senang bisa berjumpa dengan saudara, minta maaf dan seterusnya. Tapi hati saya dalam beberapa hari ini semenjak pengumuman itu di launching, itu gelisah. Ekspor kita tidak kurang dari khususnya di sektor kelautan dan perikanan, 5,5 miliar dolar. Dan ini pasti akan terdampak sangat hebat dalam beberapa hari atau beberapa minggu ke depan. Pasti akan berdampak sangat hebat. Karena daya beli di Amerika akan turun drastis. Karena mereka tidak mampu lagi membayar tambahan 32%. Dan berdampak kepada hulu yang kita menyiapkan entah itu budidaya ataupun perikanan tangkap. Apa yang harus dilakukan? Tentu satu, sebagai sebuah negara, sudah ada Rakortas Menko Perekonomian dan sekarang terus kita yakin bahwa Presiden juga akan melakukan upaya-upaya, tapi tidak cukup dengan itu. Harus dilakukan sebuah terobosan-terobosan yang lebih kita bisa melihat ke dalam diri kita sendiri secara internal. Apa yang harus dilakukan? Produksi perikanan kita secara total kira-kira sekitar 13 juta ton. Penduduk kita 290 juta orang. Konsumsi kita menurut data yang akurasinya masih saya juga ragukan, ya kira-kira sekitar 12 juta ton. 11 juta ton, 12 juta ton. Ini tugas Direktorat Jenderal Daya Saing yang saya tugaskan ke Pak Tornanda yang selalu sudah mendengar ucapan dan kata saya. Bersama dengan seluruh tim Eselon 2 dan seluruh jajaran. Harus sudah mulai melihat dan menggarap pasar lokal. Jadi kita tidak boleh juga di luar Amerika kita garap, tapi mereka dalam situasi seperti ini juga akan melakukan ancang-ancang untuk dirinya sendiri. Berusaha untuk menahan semua. Ya, walaupun negara lain belum mengenakan, tapi ini hitungan saya pasti akan menularkan juga kepada negara lain. Mereka akan ngitung neraca perdagangannya. Kalau neraca perdagangan mereka surplus, mereka diamkan saja. Tapi kalau neraca perdagangan mereka defisit, dia pasti akan melakukan sesuatu sama seperti yang dilakukan oleh Amerika. Jadi ini yang saya sampaikan jangan dianggap remeh ya. Karena dampaknya nanti adalah ke ekonomi kita. Dolar sekarang sudah beranjak di atas 16.000, bahkan sudah mendekati 17.000. Bayangkan, ini akan terus naik terus, dampak ekonominya juga dahsyat. Inflasinya pasti akan tinggi. Jadi apa yang harus kita lakukan? Mulai mengurangi impor saja kalau begitu. Seluruh komoditi makanan kita seperti yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden, kita swasembada pangan. Maka kita harus bisa sedapat mungkin kita lakukan seluruh komoditi. Kita bisa lakukan substitusi dan kemudian kita garap pasar lokal. Bagaimana lokal mencintai lagi bukan impor daging yang gila-gilaan, tetapi kemudian kita mengkonsumsi ikan dengan berbagai macam jenis, model dan rasa. Ini tugasnya Pak Dirjen PDS untuk berkolaborasi dengan ahli-ahli yang food innovation, ya, inovasi-inovasi tentang produk makanan yang khususnya dari sektor perikanan untuk dijadikan makanan kebutuhan asupan protein kita yang kandungan impornya 0. Nah, kalau ini kita bisa berhasil dalam kondisi yang masif, kita tidak akan pernah terganggu terhadap resesi ekonomi global. Yang terganggu misalnya produk-produk seperti pakaian dan lain sebagainya yang kemudian kita impornya tinggi.
Tapi kalau untuk produk makanan menjadi basic need kita. Rasanya kalau kita bisa melakukan itu, jadi program Gemar Makan Ikan bukan sekedar masak ikan, lalu diuji cobakan, bukannya sekedar itu. Bagaimana melakukan masakan yang menghilangkan taste atau menghilangkan rasa atau menghilangkan bau dan sebagainya yang menyebabkan semua orang menjadi suka. Ini menjadi tugas dan tanggung jawabnya daripada Direktorat Jenderal DSI. Kalau kita lakukan sekarang, dampaknya akan terjadi di tahun depan. Jadi jangan berpikir hari ini kita lakukan, langsung besok jadi enggak. Hari ini kita lakukan masif, bagaimana mencari inovasi-inovasi, sama seperti yang dilakukan oleh Jepang. Lalu kemudian yang kedua, tahun depan atau tahun berikutnya, kita akan sudah bisa melihat hasilnya. Dan itu adalah salah satu cara bagaimana kita betul-betul mandiri, melakukan kemandirian. Kemandirian, jadi tidak lagi tergantung kepada impor dan sebagainya. Yang ujungnya insya Allah nanti dengan begitu negara tetangga dan sebagainya terinfluence dari apa yang kita lakukan, kelebihan yang kita lakukan kita bisa ekspor. Itu satu cara supaya demand tetap terjaga, industri tetap hidup dengan baik. Cuman orientasi pasarnya adalah ke lokal. Kalau sekarang ini kan boleh dibilang hampir mungkin 10-20%, katakan misalnya udang, itu masih impor juga bahan bakunya. Diproses di sini lalu kemudian diekspor semuanya ke Amerika. Boleh dibilang 80%, 70-80% ke Amerika. Sekarang dengan kejadian kebijakan ini dampaknya pasti akan sangat luar biasa. Yang kedua soal kecil tapi signifikan dan suaranya lantang itu garam. Ya, kita sudah didukung oleh pemerintah, oleh Bapak Presiden. Tahun ini kita bisa mulai membuat modeling dan seterusnya. Ya saya minta agar yang namanya garam ini baik garam industri, apalagi konsumsi ya, itu harus betul-betul kita bisa kuasai dalam 2 tahun ke depan. Dalam 2 tahun ke depan kita harus betul-betul tidak ada lagi yang namanya impor garam. Karena kita negara maritim, tidak ada kata kita tidak bisa. Kebutuhan garam untuk kepentingan industri atau yang dikenal dengan CAP, kok nggak bisa kita menyediakan? Kok itu dinikmati oleh negara-negara lain yang lautnya lebih sedikit dibandingkan kita? Nah ini salah satu yang menjadi tantangan, mulai dari itu kita harus lakukan. Yang kedua tadi adalah perikanan kita berbagai macam jenisnya mulai ditata dengan baik. Penangkapan juga mulai harus ditata dengan baik. Pergeserannya harus mulai bergeser ke budidaya. Budidaya sendiri saya minta juga. Harus ada roadmap yang lebih jelas. Seluruh kepentingan budidaya, utamanya adalah pakan, sedapat mungkin bisa dipenuhi dari dalam. Kalau itu sudah kita bisa lakukan, caranya apa? Modeling melalui closed system. Jadi jangan pasar bebas dulu. Closed system, produksinya continue, kualitasnya juga continue, delivery time-nya juga continue, maka dia akan bisa memenuhi pasar khususnya dalam negeri dengan spesifik. Maka yang free market tadi nanti makin kita pepet, dengan demikian begitu dia dibuka untuk free market, kita sudah bisa menguasai industri support untuk budidaya. Ini pembicaraan saya tolong dicatat ya, khususnya di Direktorat Jenderal Budidaya. Untuk disiapkan betul-betul roadmap-nya dalam 5 tahun sampai 2029, seberapa besar import bahan-bahan pendukung untuk budidaya itu bisa dinolkan. Caranya cuma itu, supaya kita bisa memiliki kekuatan yang dahsyat. Itu yang dilakukan oleh juga negara-negara maju seperti China. Bahkan Vietnam sekarang sudah menyusul. China impor komoditi yang betul-betul mereka tidak punya. Contohnya itu adalah bahan baku metal, nikel, besi yang dia nggak punya, dia impor. Dia proses nilai tambahnya bisa 26 kali, 46 kali, baru kemudian dia jual keluar. Jadi benefit terbesarnya yang mereka dapatkan. Kita nggak boleh begitu. Kita harus betul-betul harus sudah mulai dari skala kecil, dari skala direktorat atau eselon 2, terus kemudian naik ke level sampai ke eselon. Kita sudah mencanangkan dari
kebijakan ekonomi biru kita salah satunya adalah soal budidaya. Ada 5 komoditi, kuasai saja 5 komoditi itu sehebat mungkin. Percaya sama saya, dalam kurun 30 atau 40 tahun yang akan datang kita harus bisa menjadi juara di sini. Riset terus dikembangkan, kerjasama dengan perguruan tinggi secara direct dengan perguruan tinggi, lalu didokumentasikan dengan baik, lalu dijalankan. Diuji coba, caranya adalah dengan modeling. Modeling yang semakin banyak, semakin menginfluence kepada masyarakat untuk mereka melakukan yang sama. Berapa efisiensi di dalam proses budidaya itu, seberapa besar dan seterusnya. Itu nggak cukup 24 jam kita berpikir dan bekerja untuk itu. Tapi paling tidak sampai dengan 5 tahun ke depan ini kita sudah punya roadmap dan punya platform yang bagus untuk kemudian kita kembangkan secara. Percaya sama saya, sekali Anda lakukan itu dan hasilnya terlihat, nanti alam yang akan memberi nilai balik kepada saudara dalam bentuk yang lain. Itu saja yang harus dilakukan. Jadi satu, dalam menghadapi situasi global yang selalu dinamis dan tidak menentu. Karena mereka juga selalu memikirkan bagaimana kepentingan ekonomi bangsanya. Tapi yang pasti pertumbuhan umat manusia yang eksponensial itu selalu dibarengi dengan kebutuhan ekonomi yang terus super eksponensial. Dampak yang kita hadapi adalah keterbatasan sumber daya. Di sumber daya kita hanya segitu. Lalu bagaimana kita bisa mengeksplor dan meningkatkan sumber daya itu semaksimal mungkin, tetapi tentu tetap kita tidak boleh merusak lingkungan. Ini yang menjadi penting. Ya. Bencana itu sudah hampir terlihat nih. Di mana-mana sudah mulai terlihat. Alam itu sudah mulai tidak berpihak karena nggak kuat lagi dia menahan ulah dari umat manusia. Maka di sinilah yang kita menjaga lautan kita, yang memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap alam. Tidak ada udara, tidak ada oksigen, tidak ada air bersih, tidak ada air yang bisa dikonsumsi, tidak ada tumbuhan yang hidup kalau laut kita rusak. Jadi bagi orang yang ilmunya di oceanografi, pasti mesti tahu persis itu. Ada peristiwa-peristiwa alam di situ yang kemudian menjadi sebuah ekosistem, kita menjadi bagian dari ekosistem itu. Jadi saudara sekalian, tadi saya mau sebetulnya di depan ini sambil ketawa, bercanda gitu, enak, menimbul semangat. Tapi waktu masuk begitu di jalan itu, ya, pas tanggal 31, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, lalu dapat pengumuman yang dilakukan oleh Presiden Trump. Sisi lain saya bisa memahami posisinya Presiden Trump. Karena yang dia kenakan resiprokal adalah negara-negara yang surplus terhadap perdagangan dengan Amerika. Ini saya melihatnya lebih jauh dari itu adalah fenomena baru perubahan paradigma perdagangan dunia. Jadi kalau ada yang protes segala macam gitu, ya mereka pasti bergejolak sesaat, tidak sadar. Tapi kalau kita memahami lebih dalam lagi, Amerika menuju ke kebangkrutan fatal. Dan kalau kebangkrutan fatal di Amerika akan terjadi kerusuhan sosial yang dahsyat. Dan itu pemerintah lokal sana pasti tidak akan mampu mengendalikan. Kalau itu terjadi akan merembet ke seluruh dunia. Dampaknya seperti kita juga akan kan. Itulah. Jadi sama. Bagaimana kita bisa membantu Bapak Presiden kita, Pak Prabowo Subianto. Program beliau cuma satu, perut harus terisi dengan baik. Maka swasembada pangan menjadi sangat strategis. Kalau swasembada pangan, karbohidrat sebagai main core-nya, lalu derivatifnya adalah protein. Karena kalau enggak kita loyo kebanyakan karbohidrat, jadi gulanya tinggi, badannya gendut-gendut gitu ya. Kebanyakan karbohidrat enggak bisa mikir, cuma tenaganya aja yang besar. Tapi dengan protein tentu kemudian kita menjadi. Nah kita memiliki itu semua yang sangat melimpah. Hanya saja kita belum mampu melakukan inovasi-inovasi terhadap pengolahan itu semua. Kita belum mampu juga menciptakan inovasi-inovasi
dalam penyediaan itu secara bertanggung jawab. Jadi secara bertanggung jawab itu contoh misalnya budidaya itu adalah penyediaan protein dari sektor perikanan yang bertanggung jawab. Karena ingredientnya bisa kita hitung, lalu kemudian usia budidayanya bisa kita hitung, pemijahannya kita bisa desain sedemikian rupa, dan tingkat ketertelusurannya bahwa ikan yang dikonsumsi itu betul terbebas dari merkuri, terbebas dari mikroplastik, terbebas dari logam tanah jarang dan seterusnya, itu bisa kita deteksi dengan baik dibandingkan di perburuan liar di laut sana. Ini yang bisa mikirin cuman kita, saudara-saudara semua yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi sekali lagi kepada para dirjen sebagai kepala suku atau komandan di masing-masing ya, untuk betul-betul bisa membawa ini keluar dari ruangan ini langsung mulai bekerja dengan baik. Yang penting satu adalah di inovasi pengolahan. Bagaimana pasar di dalam negeri harus segera dilakukan pembenahan-pembenahan yang masif, dan inisiatifnya juga harus dilakukan, roadmapnya harus disiapkan oleh Pak Dirjen Daya Saing. Jadi timnya di bawah, kalau nggak siap ganti yang siap, cari lagi yang siap, cari lagi yang bisa memahami. Yang lainnya mendukung saja. Kalau istilah Bapak Presiden, ikutin, kalau tidak bisa jadi penonton yang baik, kalau tidak bisa juga jadi penonton baik ya terpaksa kita berperan. Karena kita pengen jalanannya cepat. Yang kedua budidaya, ini menjadi core yang penting. Jadi jangan lagi budidaya kita masih nggak ngerti. Budidaya yang sustain itu seperti apa masih nggak ngerti. Iya Pak, pembibitannya kita masih campur aduk. Udahlah, nggak usah ngomong begitu. Kalian undang aja perguruan tinggi di sektor kelautan perikanan, diajak kerjasama, kemudian kita melakukan riset gimana caranya melakukan budidaya yang efektif dan efisien, yang bisa terdeteksi dengan baik. Selama kita tidak mampu melakukan itu, seumur-umur kita akan menjadi pecundang. Kita akan kalah. Yang kedua, konteks budidaya mampu melakukan pemijahan dengan kualitas yang baik, mampu menciptakan indukan yang baik, ya. Lalu kemudian mampu menciptakan sumber daya pendukung yang baik, yaitu pakan, obat-obatan dan lain sebagainya, yang semuanya tidak menginfluence secara radikal yang negatif untuk kepentingan penyediaan protein buat manusia. Ini yang dua hal ini yang menjadi penting. Lalu yang ketiga, perikanan tangkap harus ditata dengan baik supaya Indonesia penangkapan ikan betul-betul bisa terkendali. Tidak boleh ada lagi rumpon. Tolong dievaluasi kebijakan rumpon. Di seluruh dunia udah nggak ada rumpon kecuali Indonesia. Apakah masih diperbolehkan rumpon itu? Sekali waktu ngambil keputusan radikal, boleh juga untuk kepentingan umat manusia ke belakang. Ini jangan juga begini ya. Kalau dulu 4 tahun saya di sini selalu apa kata Pak Menteri. Kalau nggak ada arahan nggak berani ngejalanin. Saya bersama Pak Wamen sudah berjanji. Kali ini mulai dari Direktorat Jenderal Eselon 1, Eselon 2. Sekali ada yang mengatakan kalau nggak ada arahan Pak Menteri kami nggak menjalankan. Saya minta hari itu juga mundurkan diri atau saya berhentikan. Kenapa begitu? Nggak bisa. Kita harus benar-benar demokrasi. Dari bawah kumpulin cek apa nih yang ide yang terbagus. Dari apa yang disampaikan Menteri tadi itu secara global bisa ditarik kesimpulan. Kita harus adaptif terhadap perubahan dunia yang berdampak kepada ekonomi dunia, juga ekonomi dalam negeri. Kalau di Amerika sana kacau balau ekonominya, dampaknya bisa sampai ke kita sangat lebih cepat. Apalagi kita belum pemahamannya terhadap itu belum lengkap. Wah, kalau gitu nggak perlu lagi makan McDonald. Kalau McDonald barangkali ikan dalamnya. Kalau ikan dalamnya inovasinya gimana caranya ya orang yang nggak doyan ikan makan ikan nggak terasa makan ikan. Itu inovasi. Siapa yang bisa melakukan itu? Kita. Jadi PDS harus bisa melakukan itu. Enggak bisa, saya mau cari yang bisa. Masuk 280 juta penduduk nggak ada sih yang hebat. Ada Pak, tapi orang luar dia bukan orang PNS. Ya udah orang luar itu kita tarik, kita minta berkontribusi di sini, jadikan tenaga ahli aja.
Kalau sistem belum bisa, banyak cara harus dilakukan. Dan itu saya minta kepada saudara-saudara eselon 1 sudah mulai harus berpikir ke sana. Yang saya ceritakan ini kalau saudara tangkap, saudara rekam, saudara simpulkan, maka saudara kalau cerdas sudah langsung bisa tahu apa yang harus kita lakukan. Siapkan dulu pemikiran dan roadmap, ajak bicara seluruh yang anak-anak muda yang di bawah. Kita akan menghadapi dilema seperti ini kalau kita tidak segera melakukan sesuatu. Apa kira-kira pendapat saudara? Keluar semua, biarkan saja keluar semua. Keluar semua, lalu disimpulkan, disatukan menjadi sebuah pernyataan bersama bahwa ini diyakini menurut pandangan umum. Saya kira itu saja, saya tidak akan panjang lebar, semakin saya cerita, semakin panjang, semakin saya berikan contoh-contoh, semakin kalian bingung. Jadi lakukan dulu, masing-masing bekerja, ya. Jadi sekali lagi saya tidak ingin lagi ada pernyataan belum ada perintah Bapak Menteri atau Bapak Wakil Menteri. Kalau saya dengar itu, ucapan dari Dirjen atau ucapan dari Eselon 2 yang saya dengar gitu, saya minta dicatat dan pada saat itu juga saya langsung ganti. Sekarang saya bicara begitu. Kenapa? Karena enggak lagi saatnya. Inovasi, berani menampilkan yang menjadi pemikiran. Berani menampilkan hal-hal yang harusnya positif. Sampaikan kepada pimpinan. Pak, sebaiknya bukan begini, kebijakan ini keliru. Tapi tidak boleh memaksakan kehendak, dibicarakan secara menyeluruh, dicek, ya mana yang baik, mana yang tidak baik, terus dibandingin semua. Oh ini yang paling baik. Kalau di Jepang itu sistemnya ada yang namanya kaizen, terus dicari terus sampai posisi tempat duduk itu yang paling nyaman itu seperti apa, yang paling ergonomis itu seperti apa. Itu dilakukan, itu inovasi dan kita tidak lepas dari itu semua. Itu saudara yang saya. Ya, saya kira itu. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Idul Fitri 1446 Hijriah, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, dan mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan tadi betul-betul bisa memicu pikiran hati saudara, karena kita tidak pernah tahu dampak dari sebuah kebijakan perubahan dinamika dunia secara ekonomi itu implikasinya kepada kita betul-betul sangat dahsyat. Jadi bukan sekedar sekarang saya sudah punya uang, tidak. Jadi padahal setelah itu kemudian kita bingung mau ngapain. Daya beli masyarakat rendah, posisi kita dengan masyarakat juga gapnya semakin jauh dan seterusnya. Itu dampaknya ke sana. Saya kira demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Menteri atas sambutan dan juga arahannya. Semoga apa yang disampaikan Bapak Menteri menambah wawasan baru dan meningkatkan kapabilitas kita bersama yang ada di sini. Sekali lagi KKP Jaya. KKP Jaya. Aplaus yang paling meriah untuk kita semua yang ada di sini. Pada pagi hari ini mari kita simak bersama pengantar halal bihalal kepada yang terhormat Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Dr. Didit Herdiawan Asyaf MPA MBA. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sangat saya hormati, saya kan Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan, yang saya hormati seluruh eselon 1, staf khusus, staf ahli, dan terkhusus bagi Ibu Darmawati Nita, penasehat 1, Ibu Ernawati Trenggono, penasehat 2, tesen saya, mantan pacar ini, dan seluruh ibu-ibu pengurus Dharma Wanita, dan terkhusus bagi seluruh anggota Kementerian Kelautan yang hadir pada pagi hari ini di aula, yang tentunya diberikan rahmat, kesehatan, dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu memberikan nikmat karunia serta barokah kepada kita yang tiada henti sampai dengan pagi hari ini dan insya Allah sampai dengan akhir zaman. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pada kesempatan yang berbahagia ini tentunya kami laporkan kepada Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan
ini pelaksanaan kegiatan memang dilakukan untuk mempererat serta meningkatkan persahabatan di antara kita sebagai manusia. Tentunya di dalam pelaksanaan kegiatan yang lalu banyak sekali kekurangan yang perlu kita benahi, baik secara pribadi maupun secara institusi. Kami melaporkan kepada Bapak Menteri bahwa kita semua penuh kekurangan. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini pula secara pribadi dan tentunya bersama-sama dengan seluruh tim KKP yang ada, saya katakan tim karena ini sudah satu keluarga besar yang memang harus menjalankan amanah dari negara dan bangsa. Nah, kami mohon maaf sebesar-besarnya bila mana ada kekurangan maupun ada kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja yang kami lakukan. Namun demikian tentunya kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan yang ada kaitannya dengan Indonesia Emas diturunkan menjadi Astacita Bapak Presiden Prabowo Subianto dan diturunkan lagi menjadi bagian dari kegiatan kebijakan Kementerian Kelautan Perikanan yang ada kaitannya dengan Blue Economy. Ini sebagai amanah kita untuk kita lakukan ke depan. Tentunya Bapak, kami juga akan bersama seluruh anggota KKP mendukung kebijakan ini dan tentunya di dalam pelaksanaannya memang masih banyak kekurangan yang harus kita benahi. Dan oleh karena itu nanti setelah ini kami mohon arahan dan bimbingan dari Bapak untuk bisa melanjutkan kegiatan dalam mengemban amanah bagi rakyat, bangsa, dan negara tercinta ini. Oleh karena itu, ke depan tentunya kami masih berharap kepada seluruh anggota Kementerian Kelautan dan Perikanan tentunya didampingi dengan ibu-ibu DWP untuk bisa menyelaraskan kegiatan ini agar dapat meningkatkan tentunya kinerja kita di masa mendatang. Demikian dari saya, tidak panjang Bapak. Terima kasih atas kegiatan yang dilaksanakan pada pagi hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf sebagai yang tertua di lingkungan KKP. Tentunya kepada Bapak Menteri kami tetap meminta bimbingan, arahan untuk bisa melaksanakan amanah ke depan. Demikian dari kami, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wakil Menteri. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, untuk menambah keberkahan acara kita pada hari ini, mari kita bersama-sama menyimak tausiah singkat sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Taufikur Rahman SQ. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Allah. Semuanya jangan buka. Nih, Pak. Ibu. Mari, Pak. Ayo izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecikarang berbekal opak, jawab salamnya masih kurang kompak. Mohon maaf Bapak Ibu yang saya hormati, cintai, sayangi, rahimakumullah. Di dalam agama Islam yang boleh hendak jawab salam cuma 3 kelompok manusia. Punten, nyun sewu, berapa kelompok? Sudah tahu belum 3 kelompok itu siapa-siapa saja? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Banget apa bingit? Ada berapa tadi? Bawa emping dari kota Serang untuk dimakan di hari Sabtu, pasang kuping biar terang, saya sebutkan satu persatu. Oke? Ada cengkeh, ada kue putu, oke lah kalau begitu. Boleh saja Bapak Ibu ndak jawab salam saya. Syarat yang pertama, mohon maaf apabila yang dengar salam, mohon maaf ya, telinganya tuli. Nah, di sini nggak ada yang tuli kan? Nah, yang kedua, boleh ndak jawab salam siapa apabila yang salam lisannya gagu atau bisu. Di sini juga ndak ada yang bisu kan? Yang keberapa sekarang? Boleh ndak jawab salam yang ketiga, syarat apabila yang salam, mohon maaf, nyun sewu, orangnya majnun. Apa artinya majnun?
Saya tidak sampai hati menerjemahkannya. Karena yang hadir di sini tidak ada yang tuli, nggak ada yang bisu, nggak ada yang majnun. Tapi yang hadir hari ini ada Pak Menteri kita, Wamen kita, dan juga keluarga besar dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adalah saudara-saudara seterusnya yang soleh dan solehah. Ya, ngelihat Bapak Menteri kita dan juga wakilnya, insya Allah menjadi doa ini. Semuanya bahasanya makan sekuteng duduk di taman, bukan hanya ganteng, hatinya selalu beriman. Ya, insya Allah juga yang akhwatnya atau yang perempuannya ini pantun jadi doa, mudah-mudahan selalu untuk suami dan keluarganya burung gelatik naik delman, bukan hanya cantik, hatinya selalu beriman. Karena nggak ada yang tuli, nggak ada yang bisu, nggak ada yang majnun. Saya ulang salam kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nggak dari tadi aja begitu? Ikhlas ya? Ridho kan? Alhamdulillah, naik kereta berkacamata, jangan ada dusta di antara kita. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman daimaini ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim Bismillahirrahmanirrahim la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam at-tahaddusu bi ni'matillah syukrun wa tarkuha kufrun. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah wa man lam yashkuril qalil lam yashkuril kathir. Al jamaah rahmatun wal furqa azabun. Rawahul Baihaqi au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, cintai, sayangi karena Allah, rahimakumullah. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati, cintai dan muliakan Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Bapak Sakti Wahyu Trenggono, ya, yang sama-sama kita hormati, cintai dan muliakan Bapak Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Dr. Didit Herdiawan, Asap MPA MBA. Ya Allah, kita doakan nih untuk Bapak Menteri dan juga Wamen kita ya. Boleh nggak saya mantun dulu? Boleh ya? Mudah-mudahan ntar ujungnya kita doakan pakai amin, boleh ya? Pergi haji ke kota Mekah, berangkatnya dari kota Madinah. Insya Allah Republik Indonesia makin barokah karena punya menteri dan wakil menteri kelautan dan perikanan yang amanah. Ya Allah wa ya mujibas sailin. Bapak, kita sama-sama pakai batik loh Pak. Ya Allah, iya. Barang antik dari Jerman. Insya Allah pria berbatik sama-sama beriman. Iya, iya. Insya Allah. Apalagi ada kumisnya ya. Ya Allah. Abis hujan gerimis ngemil sekutang, pria berkumis makin nampak ganteng ya. Insya Allah. Ya. Pak Menteri izin ya. Saya punya waktu nggak banyak, cuma 10 menit berikut doa. Jadi saya lihat udah jam 11 lewat 15 menit, berarti udah habis 5 menit. Masih 5 menit lagi. Insya Allah sepat, gabus, lele, lohan, cepat, bagus, enggak bertele-tele. Karena jamaah juga udah enggak tahan. Ya. Karena kalau sudah siang gini kelihatan dari yang duduk, saya lihat di belakang udah pada berapa kali ganti kaki itu. Ya, ada yang duduk sila, ada yang udah mulai blonjor kan gitu. Ada yang lagi megangin perut aja. Udah komen tadi hati, Ustadz tolong ya keberadaan siang beli kacang panjang, makin siang jangan panjang-panjang. Ya. Apalagi yang di tengah-tengah udah komen lagi, Ustadz tolong dong udah jam 11 lewat. Kenapa? Obat batuk dari Kota Tipar, mata rada ngantuk, perut udah berasa lapar. Ya. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, ini kepada para tamu undangan yang lainnya, walaupun gak kesebut namanya satu persatu, kita doakan ya. Mudah-mudahan keluarga besar dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, ya Allah mudah-mudahan selalu buat mereka Allah pelihara kesehatannya, keafiatannya, keselamatannya, keberkahan serta keridoan Allah selalu berikan dalam kehidupannya. Tadi saya menyimak amanah dari Bapak Wamen kita, bagaimana pentingnya kita mengedepankan persahabatan, persaudaraan atau persaudaraan untuk kebersamaan persatuan. Betul apa enggak? Makanya tadi saya bacakan ayatnya surat Ibrahim ayat ke-7. Surat apa? Ayat berapa? Ini mohon maaf yang saya ajak bicara hafalnya 30 juz apa juz 30?
Juz 30 semua setengah depan atau bagian akhir aja. Karena mohon maaf Pak Menteri dan Wamen, Quran itu nggak segampang kayak nyanyian. Kalau nyanyian mah rata-rata hafal. Coba yang paling jadul saya tes nih. Hafal apa enggak nih? Bukan lautan. Awas di kelautan nih, nggak hafal itu. Awas. Hafal. Coba yang rada kekinian. Cikini. Aku begini. Allahu Akbar. Hafal loh. Iya. Coba-coba rada-rada berbau gambus hafal enggak? Bila ingin melihat ikan, tenangkan dulu airnya. Oh, hafal semuanya Pak Menteri loh. Coba kita tes. Yang nomor 4, teruskan lagi ya. Siap? Apa terusannya? Fadkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun. Bukan itu. Ya Allah. Saya senang Pak Menteri kalau udah jamaah diajak ceramah ketawa gini, bahagia. Ama kalau udah ketawa gitu ama utang lupa dia. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini pesan buat kita semua. Apa sih artinya? La in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kamu mensyukuri atas anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kamu, Allah berjanji. Ini janji Allah, bukan janji pilkada. Karena kalau janji pilkada beda tipis sama pilkabe. Apa bedanya saat pilkabe ibu lupa jadi. Pilkada banyakkan begitu jadi lupa. Tapi ini janji Al-Quran insya Allah. Ada suling, ada peniti, Gusti Allah nggak bakalan berpaling ke lain hati. Apa janji Allah? Pasti akan aku tambah. Disyukuri ayah bunda, kita lihat ke bawah. Berapa banyak saudara-saudara kita, apalagi sampai ke Palestina yang negaranya jangankan bisa liburan untuk lebaran, jangankan bisa halal bihalal kayak kita begini. Belum lagi kita lihat ke bawah yang mereka sudah banyak yang dirumahkan. Makanya lewat kajian ini walaupun singkat mudah-mudahan menyentuh ke hati. Kenapa? Allah ngasih warning di ujung ayat ini. Wala in kafartum inna adzabi lasadid. Sungguh jika kamu mengkufuri atas anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kamu, hati-hati, siksaku adalah sangat amat pedih. Melanjutkan pesan dari Wamen tadi, saya pakai bahasa hadis Nabi, ini luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa betul-betul realisasikan selesai Ramadan ini. Apa sih artinya? Man lam yaskurin nas, lam yaskurillah. Siapa orang yang tidak pandai berterima kasih dengan saudaranya, pasti dia orang nggak akan pernah pandai terima kasih dengan Tuhannya. Man lam yaskuril galil, lam yaskuril kathir. Siapa orang yang tidak pernah pandai berterima kasih dengan nikmat yang sedikit, pasti dia orang nggak akan pernah pandai berterima kasih di saat Allah anugerahkan nikmat yang banyak. Al-jamaah, adapun kebersamaan, adapun persatuan, adapun mengedepankan persaudaraan di keluarga besar Kementerian Kelautan dan Perikanan, rahmatun kata Nabi, pengundang kesuksesan, pengundang keberhasilan, pengundang rahmatnya Allah. Wal furqah, sedangkan perpecahan, azabun, pengundang malapetakanya. Ya Allah, lewat acara halal bihalal ini, 3 menit lagi sebelum dengan doa, ya mudah-mudahan ini pantun juga jadi doa. Boleh saya bikinin pantun untuk keluarga besar Kementerian Kelautan dan Perikanan di sini, boleh ya? Saya ngarang dulu, durasinya nggak banyak kok Pak Menteri. Detik durasinya. Oke, dapat sudah. Dapat. Oke, bawa makanan saat berangkat ke Mekah. Ngucap cakapnya baru 10%. Bawa makanan saat berangkat ke Mekah. Isinya opak dan delima. Keluarga besar Kementerian Kelautan dan Perikanan terus makin barokah. Karena terus makin kompak dan istiqomah. Ya,
Semoga bisa bermanfaat yang sedikit ini. Maafin kepada para pejabat pemerintah kita di keluarga besar Kementerian Kelautan dan Perikanan. Wabil khusus kepada Bapak Menteri dan Wamennya. Naudzubillah, bukan maksud menggurui. Ini sama-sama kita saling mengingatkan. Mari di akhir daripada tausiah singkat ini kita akhiri dengan kita berdoa bersama-sama. Mari dengan segala hormat kita tengadahkan kedua tangan kita. Karena bukan kata saya, kata Nabi, istaksir minandas min du'ail khairilaka. Minta banyak doalah kepada saudara kamu, karena kamu nggak tahu dari lisan yang mengaminkan, lisan yang mana Allah ijabah doa-doa kita. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih dzata bainina. Ya Allah, kami meminta kepadamu, wabil khusus untuk Bapak Menteri kami, untuk Wakil Menteri kami, keluarga besar di Kementerian Kelautan ya Allah dan Perikanan, kami minta padamu. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami. Wa alif baina kulubina, persatukan selalu hati kami. Wahdina subulas salam, berikan petunjuk yang baik kepada kami. Jalan-jalan keselamatan yang engkau ridhoi. Wa najjina minadh-dhulumati ilan nur, selamatkan diri kami dari gelapnya kebodohan kepada cahaya petunjuk yang engkau ridhoi ya Allah. Wa jannibnal fawahisha, jauhkan diri ini dari segala macam bentuk kemaksiatan, ma zohara minha wa ma baton, baik yang nampak maupun yang enggak nampak ya Allah. Iftah lana abwabal khair, bukakan kepada kami tempat kami berkhidmat di sini ya Allah akan segala pintu-pintu kebaikan. Wa abwabal barokah, pintu-pintu kebarokahan. Wa abwabas sihah, pintu-pintu kesehatan. Wa abwabas salamah, pintu-pintu keselamatan. Wa abwaban najah, lebih-lebih ya Allah bukakan kepada kami yang ada di sini, di mana pintu-pintu kesuksesan dan keberhasilan dengan selalu mendapatkan keridhaan-Mu. Wa abwabal jannah, lebih-lebih kelak ya Allah bukakan kepada kami pintu-pintu surga-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Terima doa-doa kami ini. Sungguh engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Terima selalu permohonan taubat kami. Sungguh engkau maha penerima taubat lagi maha penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah. Berikan kepada kami kebahagiaan dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Wa fil akhirati hasanah, pun kebahagiaan kelak untuk kehidupan akhirat kami. Wa qina adzabannar, dengan selamat dari sentuhan api neraka-Mu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ke Bekasi bareng Nyonya, makan lesehan ampe ke Mekah. Makasih akan undangannya. Mudah-mudahan keluarga besar Kementerian Kelautan dan Perikanan terus makin tambah barokah. Ya, sebagai orang timur tentunya banyak yang ngomong banyak salahnya. Bagaimana cara membelah kalau bukan dengan belati? Kalau ada kata-kata yang salah, mohon jangan disimpan di dalam hati. Ikan belanak, ikan tongkol, ini pakai lautan dari sini ya, dan perikanan. Ikan belanak, ikan tongkol, kurang enak jangan pada dongkol. Ikan belanak, ikan bandeng, kurang enak jangan pada gerendeng. Ikan belanak, ikan kakap, ikan patin adalah nama-nama ikan. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan apresiasi, aplaus yang paling meriah untuk Bapak Ustadz kita, Bapak Taufikur Rahman, luar biasa sekali. Nasihat dan stok pantunnya banyak ya Pak. Nanti boleh dicontek sama MC ya. Baik, kita foto bersama terlebih dahulu. Silakan.